kelas 2. Shalom Papa dan Mama. Salam sejahtera buat kita semuanya. Senang bisa bertemu kembali walaupun melalui YouTube ya. Tapi kita percaya Tuhan juga hadir ketika kita mengikuti pelajaran ini. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hadir. Sebelum kita akan mulai pelajaran kita, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Satukan hati dan roh kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang sujud di hadapan-Mu, menaikkan ucapan syukur kami, karena Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hidup kami. Bahkan hari ini kami boleh bertemu kembali di dalam pelajaran agama Kristen. Tuhan tolong kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu dari awal sampai selesai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, anak-anak, nanti waktu buka YouTube ini jangan lupa tolong di like ya. Jangan sampai salah klik. Dislike jangan ya, yang like. Kemudian di subscribe. Tolong ya, Ibu minta ya. Oke, terima kasih yang sudah melakukannya. Tuhan Yesus memberkatimu. Baik. Nah, di semester yang kedua, semester yang genap ini, kita belajar tentang pelajaran yang baru di bab yang ke-9, hidup rukun. Sebelum kita akan melanjutkan pelajaran kita lebih dalam, kita akan nyanyikan satu pujian yang penuh dengan sukacita yang mengajak kita untuk saling mengasihi. Yuk, kita bernyanyi bersama-sama. Ku cinta keluarga Tuhan. Boleh bertepuk tangan semuanya? Yang sudah hafal lagunya, pakai yang suara yang keras di rumah, pakai gerakan juga. Yang belum, boleh ikuti gerakan bersama sinar. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Lagi katakan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Mari bertepuk tangan sama-sama. Oke, siapa yang senang jadi keluarga Tuhan? Saya. Kenapa kita senang jadi keluarga Tuhan? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita dan Tuhan memberkati keluarga kita. Karena keluarga kita rukun. Di mana ada kerukunan, di situ ada damai dan berkat Tuhan. Amin. Amin. Iya, hidup rukun. Dan tujuan dari pelajaran ini adalah anak-anak memahami cara menjaga kerukunan di sekolah dan di lingkungan sekitar kita. Jadi meski kelas 2 sudah harus dilatih dari sejak dini untuk bisa menjalani hidup rukun. Ya. Baik. Nah, hidup rukun, apa itu rukun? Kata rukun ini adalah kata yang sudah biasa kalian dengarkan, betul ya? Nah, dari artinya juga pasti kalian sudah mengerti apa itu rukun. Ya, rukun artinya damai. Bisa juga berarti tidak bertengkar. Apalagi, rukun artinya bersatu hati, sepakat. Tahu, dalam arti lain rukun juga bisa berarti hidup bersama dengan damai. Jadi ada kedamaian, berarti pertengkaran tidak ada. Nah, pastinya kita mau menjalani hidup ini dengan rukun di dalam keluarga, di tengah-tengah lingkungan kita, dan juga di sekolah kita. Nah,
tentang hidup rukun datang dari kisah dari persahabatan Daud dan Yonatan dari kisah Alkitab ya. Nah, Daud adalah seorang penggembala domba, tetapi dia adalah seorang pemberani. Daud ini adalah seorang yang sederhana, tidak kaya, orang tuanya juga tidak kaya, dia adalah seorang yang sederhana. Tetapi dia dapat mengalahkan Goliat yang bertubuh raksasa. Ya, Goliat ini adalah tentara Palestina yang memimpin perang melawan bangsa Israel. Nah, melalui Daud ini, karena keberaniannya dan dia percaya kepada Tuhan Allah, Daud bisa mengalahkan Goliat si raksasa itu. Nah, setelah peristiwa kemenangan bangsa Israel melawan Filistin, Yonatan yang adalah anak dari Raja Saul, Raja Israel pada waktu itu, mereka berkenalan dan mereka bersahabat, mereka berteman. Yonatan sangat mengasihi Daud dengan tulus. Yonatan walaupun dia putra raja, tetapi dia sangat menghormati dan menghargai sahabatnya. Siapa tadi sahabatnya? Iya, Daud. Daud adalah seorang yang sederhana, seorang penggembala. Yonatan juga selalu melindungi Daud dari ancaman Raja Saul, ayahnya Yonatan. Hidup rukun selalu mendatangkan damai. Tidak perlu bertengkar atau berkelahi. Tidak pula saling mengejek dan menghina. Hidup rukun saling menghargai dan hidup dalam damai. Nah, bagaimana cara membangun kerukunan? Hidup rukun tidak terjadi begitu saja. Hidup rukun dimulai dari dalam keluarga. Itu sebabnya orang tua mengajarkan bahwa kakak beradik tidak boleh bertengkar, tidak berebut mainan, tetapi saling meminjamkan. Kakak beradik harus saling apa? Menghargai, saling menyayangi, dan saling melindungi. Betul? Betul sekali. Yonatan menerima Daud dengan rendah hati. Ia tidak merasa sombong karena ia seorang anak raja. Yonatan tidak membeda-bedakan orang. Kasihnya kepada Daud tulus, sehingga ia melindungi Daud dari kejaran ayahnya, yaitu Raja Saul. Seorang pengasih tidak akan menyakiti orang lain. Sebaliknya, ia akan melindungi orang lain agar tidak celaka. Sifat pengasih dapat mendatangkan kerukunan di mana saja ia berada. Jadi, milikilah sifat pengasih itu di dalam hatimu, supaya engkau bisa menjalani hidup rukun dimanapun, dengan siapapun. Nah, sifat mengasihi itu datangnya dari mana? Dari Yesus Kristus yang adalah kasih itu. Kalau Yesus ada di dalam hatimu, maka kasih itu juga akan ada di dalam hidupmu. Apakah hidup rukun itu bermanfaat di dalam kehidupan kita? Oh, sangat bermanfaat. Apa manfaat hidup rukun itu? Hidup rukun itu mendatangkan hidup dalam kedamaian. Tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi kesombongan. Hidup rukun mendatangkan berkat. Seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat 1. Ini juga yang menjadi arti hidup rukun. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Mari menjalani kehidupan kita dengan memiliki hati yang penuh kasih, sehingga kerukunan akan tercipta di dalam keluarga kita,
di dalam lingkungan kita maupun di lingkungan sekolah bersama dengan teman-teman kita. Ini pelajaran kita hari ini anak-anak. Nah, untuk tugasmu hari ini menuliskan sebuah cerita tentang pengalaman bersama dengan sahabat atau temanmu. Kalian punya sahabat kan? Kalian punya teman kan? Iya, boleh teman dari lingkungan sekitar rumah atau teman sahabat dari sekolah boleh. Nah, kalau yang namanya pengalaman berarti yang sudah berlalu. Nah, walaupun saat ini kalian tidak bisa berjumpa dengan teman sekolah, tapi pasti sudah punya pengalaman bersama dengan sahabat dan atau temanmu. Nah, tugasmu menuliskan sebuah cerita tentang pengalaman bersama teman atau sahabatmu. Tuliskan juga di dalam pengalaman itu siapa nama sahabatmu, sejak kapan kalian berteman. Terus tuliskan juga apa yang menjadi kesukaan dari temanmu atau sahabatmu itu. Lalu, apakah kalian pernah bertengkar? Bagaimana caranya kalian berdamai dengan temanmu itu atau sahabatmu? Nah, ini menjadi sebuah pengalaman. Tuliskan di buku PR agama atau buku catatan agama, lalu kirimkan hari ini kepada Ibu Samsina. Bisa ya? Semangat ya anak-anak. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa mengakhiri pelajaran kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan sudah hadir di tengah-tengah pelajaran agama Kristen. Meskipun kami berjauhan secara fisik, tapi kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Bahkan dengan kehadiran-Mu Engkau memberkati kami dengan kepandaian, memberkati kami dengan kerajinan, ketekunan, supaya kami menjadi anak-anak yang terus semakin pandai, semakin pintar di dalam nama Yesus. Tolong pelajaran kami hari ini, bawa kami untuk menjadi anak-anak yang membawa kerukunan dan membawa kedamaian dimanapun kami berada, karena kasih Tuhan memenuhi kami. Berkati Bu Samsinar, berkati sekolah kami, berkati semua orang tua kami, juga teman-teman kami, anak kelas 2. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.